Waalaikumsalam. Alhamdulillah, para hadirin, para kiai, para masyayikh, para asatidz, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Sabtu 12 Juli tahun 2025, seperti biasa, forum kiai wali sonat Kuningan melaksanakan sebuah kegiatan rutinan, yaitu adalah kajian kitab juri yang sama-sama alhamdulillah tadi dari mulai pukul 8 kita sama-sama saling mengaji, membahas di mana kitab yang pertama tadi kitab Al-Qorib Al-Mujib telah dibacakan oleh Qori Pak Kiai Haji Miftah membahas tentang kitab atau hukum tentang jenazah, di mana yang dibahas tadi mungkin sedikit akan jelas bahwa dalam fikih dalam kitab Al-Qorib dijelaskan ada beberapa kewajiban bagi orang yang muslim yang hidup tentunya kepada yang meninggal. Tadi dijelaskan di antaranya adalah memandikan mayit dan mengkafani, adapun untuk memendam atau mengubur mayit nanti akan dijelaskan di bulan depan. Selanjutnya kitab yang kedua adalah kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Ghazali, telah dibacakan oleh Qori Kiai Haji Arifin dari Pangkalan, di mana tadi juga dijelaskan tentang bahaya ataupun al-qismustani bagian yang kedua tentang qisminabil ma'asi, yakni tentang menjauhi maksiat lisan. Dan kata Imam Ghazali ada 8 hal yang harus kita jaga lisan kita, yang tadi dijelaskan itu adalah yang ke-7. Lisan kita dijaga supaya apa? Supaya ad-du'a ala qalbi, supaya lisan kita dijaga di dalam menjelekkan makhluk. Juga tadi catatan lainnya adalah bahwa ketika ada yang menzalimi kita, kata Imam Ghazali, fakir atau kafir, kita pasrahkan amrullah, kita pasrahkan awal-awal kepada Allah. Mungkin itu di antara beberapa poin yang telah dijelaskan oleh Al-Qarawat setelah yang sudah tadi dibacakan di depan. Selanjutnya, karena forum ini adalah forum murni kajian ilmiah, tentu ada beberapa hal yang mungkin diistilahkan ataupun ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dibahaskan, khususnya tentang pembahasan tadi tentang ahkamul janaiz, tentang jenazah, dan juga mungkin yang berhubungan dengan bahaya lisan. Silakan para kiai, para asatidz, para hadirin semua yang ingin bertanya terkait bab ini ataupun di luar bab juga boleh diperkenakan. Oleh karena itu kami selaku pengurus membuka sesi tanya jawab, sesi musyawarah dalam kesempatan kali ini. Silakan kami buka 3 penanya awal, ya, dan mohon untuk pertanyaan singkat, padat, langsung pada poin intinya, dan pada menjawab, pada yang menjawab kita mohon untuk sekilas saja, ya, supaya bisa memanfaatkan waktu yang bisa kita sampai lagi. Monggo kepada seluruh hadirin kami perkenalkan yang ingin bertanya. Silakan. Enggak, nomor yang mengajarkan. Yang di belakang, mohon dibantu untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Ketua Forum Kiai, kami yang kami hormati para kiai, para asatidz, para ketua, para masyayikh,
proses pemakaman itu proses secara muslim. Bagaimana akhirnya berdampak pada negara yang beragama Islam. Bisa dipahami ya? Jadi akhirnya seorang laki itu akhirnya dikumpulkan, ditentukan bukan dengan proses bagaimana dengan sesuai dengan agama kita. Ada yang berhasil diambil, kita paksa, akhirnya kita tarik dan prosesnya proses agama Islam. Tapi ada beberapa yang akhirnya sampai dikumpulkannya padahal dalam orang Islam, tapi dikumpulkannya sampai diikut bukan agama Islam, bukan dengan proses agama Islam. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit penjelasannya. Itu yang dikumpulkan itu muslim atau bukan? Wah, udah masuk Islam. Tapi akhirnya kita tidak berhasil mengambil dari keluarganya. Akhirnya dikumpulkannya bukan dengan proses agama Islam, bukan agama sebelumnya. Bagaimana kitanya tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang ada di luar sekitar? Dua penanya lagi, angkat tangan. Dua penanya maka ya, sikat tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun insyaallah. Langsung bae memberikan masalah kaji nyata tentang jarak ngalaksanakeun salat goib menawi dijadikan ayat perkataan kita kuring memberikan penjelasan seperti sebelumnya ayat dan saya boleh ayat di luar desa dan ya seperti ayat rangkuman satu masail di Birmoyo. Yang kedua, keputusan terus yang nyambutan di makam itu sunnah haram. Mungkin penjelasannya dan kita diulang juga biasa. Kita bawa dengan rangkuman satu masail jelas dalam diri melalui saya seorang ulama. Kalau boleh saya katakan, tapi kalau mengatakan ayat khususnya bagi perempuan sudah disebut haram. Coba mau dijelaskan ya, sebabnya gimana sih sampai mengatakan itu sudah haram? Karena dalam perangkat nama itu saya patinun dikenal kan orang nanti berpernikahan istri ya, upamanya punya orang tertutup kumaha apa sebagai dan menjelaskan tentang perempuan yang memaksakan ayat karena ada seseorang yang mengatakan itu sudah haram. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, barangkali ada yang mau bertanya. Baik, sambil menunggu barangkali ada beberapa pertanyaan. Mohon dijawab pada jauh yang cepat Mas Said. Yang pertama mungkin singkatnya adalah ketika ada seorang Allah, kemudian dia dimakamkan dikubur dengan tidak secara Islami, lalu keluarganya akhirnya melakukan proses ulang, menggali kembali dan melakukan upaya secara Islam. Nah, yang dipertanyakan mungkin bagaimana tanggung jawab Muslim atau keluarga terhadap mualaf tersebut. Maka sekarang kita berdalam kelas. Ya, kalau saya di video seorang baik. Pertanyaannya jelas, jawabannya
Maafkan. Jadi kesimpulannya berbeda. Kalau kesimpulannya kemudian dibuka lagi, dibongkar lagi dan dikubur dengan cara Islam, ya sudah selesai kan juga. Tapi kalau sebaliknya, saya tadi makanya ada kata batas asuhan makanya diberi dua. Ya, jadi tadi dirumuskannya itu sudah dilaksanakan dengan Islam, ya sudah selesai. Nah kalau tidak dilaksanakan dengan Islam, kita ini saya agak sedikit sulit untuk menjawab karena memang nanti akan berhubungan dengan masyarakat. Tapi pada dasarnya kalau memang kita sudah benar-benar yakin ini adalah seorang muslim, kita tahu bahwa kalau jenazah sudah dikubur itu nggak boleh untuk dibongkar, terkecuali ada 10 keadaan. Sekali lagi, jenazah kalau sudah dikubur itu tidak boleh dibongkar lagi, terkecuali ada 10 keadaan itu mewajibkan kita untuk membongkar. Di antara 10 itu adalah litauqihil qiblah, untuk menghadapkan si mayit ke arah kiblat. Nah, saya nggak tahu nih kalau seumpama proses yang tadi disebutkan oleh keluarganya yang notabene masih non muslim, apakah memang pasti otomatis tidak tahu diri kita. Maka sebenarnya kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menguburkan dan membongkar kuburan itu. Karena salah satu hal yang mewajibkan kita membongkar ada 10. Di antaranya seumpama di dalam kuburan itu ada harta orang lain meskipun sedikit. Meskipun tidak meminta orang lain, atau ada hartanya dia, tetapi ada permintaan dari ahli waris. Kalau tiba-tiba mayatnya bawa cincin, bawa cincin pacar, dan ahli warisnya udah jangan harus di atau harta orang lain meskipun sedikit meskipun tidak ditanyakan orang itu juga harus dibongkar. Nah di antara yang tidak dibongkar adalah lam yuwassal mayit belum dimandikan, itu juga harus dibongkar. Di antara yang wajib dibongkar lagi adalah idza lam yuwajjihi qiblah, tidak menghadap ke arah kiblat, itu juga wajib dibongkar. Cuma nanti apakah ketika dibongkar bakal menimbulkan polemik atau tidak, akhirnya kita harus diskusi dengan keluarga. Saya belum menemukan cara lain kecuali memang harus diselesaikan dengan, kecuali kalau sudah mayatnya rusak. Kalau sudah mayatnya rusak, meskipun ada indikator yang disebut tadi, itu tetap tidak dibongkar. Maka sekali ayat pemanggilan serana ayat kita bahasa mudahnya di lingkungan kita ada keluarga muslim, atau langsung saya sebutkan namanya keluarga Islam. Satu masuk Islam, setelah masuk Islam, tapi masih hidup dalam keluarganya. Nah setelah itu orang itu meninggal, yang masuk Islam setelah itu dikumpulkan, diproses semuanya adalah dengan cara bukan agama Islam,
Jadi kalau seumpama ada hubungan kok dibangun ya dari zaman sekarang ke kemarin itu wajib dibongkar kemarinnya, tapi yang punya kewajiban itu sultan. Artinya apa? Artinya kewajiban kita itu pilih bupati yang melahirkan bukti agama atau yang dengar omongan kiai. Sehingga ketika kita disyaratkan bahwa ini kewajiban sultan untuk menonaktifkan Quran, ada 11 masalah fikih yang 11 itu semuanya kewajiban sultan. Di antaranya untuk mengetahui awal bulan, penentuan awal bulan ini juga kewajiban sultan. Kemudian untuk menentukan bahwa ini termasuk balak atau ini termasuk musibah akibat, ini juga kewajiban sultan. Termasuk evakuasi dan lain sebagainya itu kewajiban sultan. Termasuk penataan kuburan kewajiban sultan. Artinya kita harus, berarti kalau seperti itu bagaimana jawabannya? Tanggung jawab kita harus koordinasi dengan waliul amr setempat. Harus koordinasi dengan waliul amr setempat. Sehingga nanti dikasih tahu sarannya seperti apa waliul amr. Kalau melihat referensi di kita, salah satu yang mewajibkan untuk dibongkar kembali, tapi selagi mayatnya belum rusak ya, itu adalah ketika si jenazah tidak menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana yang dikatakan, dan masalah dan modern Islam di komunitas di mayoritas komunitas sapi. Anjuran itu di Pulau Sarap seperti Tamil, tentunya sapi namanya. Dan mengenai dan penggunaan cara setiasa mungkin itu mengingatkan bahwa meminta keluarga itu supaya di Pulau Sarap sekali. Dia mengingatkan bahkan berbagai komunitas biasa tapi cuma kita terbiasa umpamanya kalau timbulnya dan masalah penggunaan begitu karena masalah jadi terbiasa di Pulau Sarap seperti komunitas dari mau tadi baru atur dan komunitas impos saya kita kurang dan karena baru terbiasa seperti itu dan terus ada sampai sekarang tambahkan tadi tentang sekarang dilihat dulu bahwa wajib sholat itu disifati sholat al-mayyit kan diutus nih disyaratkan nyolatannya itu tanda sebelumnya diharuskan saya nanti seorang saya rumah umpami jalan bisa kayak sebelah harus kalau terjadi gempa bumi atau kita ukur menuju dalam tsunami itu kan ada lagi yang paling seperti seperti putranya atau kita kami itu kan nama terkenal itu kan jelas dari harusan tapi sampai kita hampir sampai Indonesia di mana salah koi. Nah itu kan cuma sementara dia bisa harusan melakukan itu pada di harusan umpamanya perasaan bahwa kayak nama itu dari harusan apakah orang biasa
Tapi laulam yusalla alaihi, laulam yusalla alaihi, maka tidak wajib dibongkar, tapi sunnah disolati pada subuh. Nah pertanyaannya sekarang, apakah nanti kalau seumpama sementara penertiban area berkolom kemudian itu dijadikan rusak dan segala jenis hukumnya termasuk ini apakah hukumnya musabal dan lain sebagainya, ini tanggung jawab. Nah, di antaranya tadi menghancurkan bangunan-bangunan yang memang diharamkan di atas kuburan. Ada beberapa kuburan yang tidak diperbolehkan ada pembangunan di sana. Ya, di antaranya kuburan wali yang masyhur yang di Siawahi atau kuburan yang berada di area tanah pribadi meskipun itu makruh. Tetapi kalau kuburan umum, baik itu umum atau musabban, maka tidak boleh dan kewajibannya penertiban itu ada wali. Termasuk di antaranya nafsun membongkar kuburan. Ini juga kewajibannya adalah wali. Jadi kalau tadi kan kita memberikan saran ketika jenazahnya belum di muasabah seperti itu. Kalau semua sudah terlanjur dikubur, menurut saya itu harus koordinasi dengan wali amr. Ada kewajiban kami harus begini. Tapi kewajiban ini Anda yang akan bertanggung jawab. Maka silakan Anda koordinasi dengan keluarga untuk melakukan itu seperti itu. Dan yang paling penting di dalam tajwid jenazah. Dulu itu ketika kami diterangkan mengenai hadis asbirul wudu, sempurnakanlah wudu, itu kami dijelaskan bahwa sekarang mayit ini punya kewajiban sebenarnya. Kewajiban mayit apa? Mandi. Cuma karena dia nggak bisa mandi sendiri, akhirnya khitab itu pindah ke kita yang hidup. Nah, kemudian nanti ada khilaf antara Ibnu Hajar kalau semua dimandikan oleh jin seperti apa, kalau dimandikan oleh malaikat seperti apa, atau kalau dia mandi sendiri karomatan lah, jenazah tiba-tiba punya keramat dia bisa mandi sendiri di kamar. Itu bagaimana hukumnya? Nanti ada khilaf. Maksud saya ini, dalam proses pemulasaran jenazah ini tolong diperhatikan sekali ada berusul sama ada wudhu. Kami sering melihat banyak jenazah dimandikan kemudian auratnya kemana-mana. Bahkan ada beberapa jenazah yang dimandikan oleh lawan jenis. Di satu daerah karena tidak ada yang pemulasaran yang memandikan kecuali si perempuan, akhirnya perempuan yang memandikan laki-laki. Kan bahaya bisa main personel. Ya, jadi ini tolong diperhatikan. Kemudian yang paling penting masalah auratnya, jangan sampai disentuh pakai tangan kosong. Kemudian ada lagi yang unik. Di beberapa daerah ada yang mewudukan jenazah itu setelah mandi. Tapi rata-rata mewudukan jenazah setelah mandi. Bahkan yang uniknya tokohnya bilang ketika istri mau menyentuh, jangan entos diwuduan. Jadi mayitnya batal sholat. Mayit sudah ada khitab. Nah, sebenarnya yang benar mewudukan jenazah itu sebelum mandi. Karena wudu ini bukan roti hadas, tetapi wudunya apa? Sunniyatan ghusl. Jadi ada 11 mandi yang sunnah. 11 mandi yang sunnah itu semuanya harus atau dianjurkan
bisa dibuatkan wilayah, kalau bisa dibuatkan wilayah. Mungkin untuk panduan banyak, apakah sendiri ada wisata khusus mengenai kultur jenazah, karena ada Syari, ada yang versi Indonesia, ada yang versi bahasa Indonesia. Terima kasih atas jawaban dari seluruh Sohe Mujawir. Intinya ya, untuk Sahil ketika ada kasus seperti yang tadi, jadi perlu adanya koordinasi terlebih dahulu dengan wali keluarga atau pemerintah setempat. Yang jelas di antaranya tadi dijelaskan bahwa salah satu yang wajib bagi muslim atau keluarganya adalah 4 yang tadi. Bahkan ketika ada misalnya tahu mayit itu tidak diarahkan ke kita, wajib jauh wujuban dan tidak, maka dumi syahadah jadi wajib untuk digali kembali. Mungkin itu di antara jawaban-jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan juga, tapi memang pencerahan kembali ya. Tadi pertanyaannya sekilas kami dengar itu hukum menyambut rumput, karena di kita banyak dengan di beberapa daerah istilah nyekat, membersihkan makam. Nah, tentunya penting membersihkan makam itu mencabut rumput. Nah, sedangkan tadi kata saya pernah membaca di salah satu buku kodifikasi hukum karena Nirwoyo, kalau tidak salah yang pernah saya baca itu adalah judulnya bukunya itu Kang Santri. Ya, di situ dijelaskan ada hukum mencabut rumput kuburan itu hukumnya tidak boleh. Tapi mohon penjelasan terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak boleh berarti bagaimana hukumnya kan? Seperti itu. Mohon hukum menyambut rumput ya. Kalau dikira biasanya ada istilahnya kan? Mohon penjelasan. Nah, Arifin. Arifin, penjelasan Dan sekaligus sekali karena nomor 3 itu adalah perempuan seperti biasanya itu ikut mengantar jenazah, itu mohon penjelasan di dalamnya apakah makruh ataukah haram. Hukum mencabut rumput itu ayat itu ya terus harus saya tambahkan di antaranya menjadi haram. Kedua, haram bagi orang lain dan bagi bagi meskipun haram jika tanaman sedikit. Ayat anu menyebarkan dari bahwa binatang sampai itu harus terbuka. Kemudian haram karena tanaman tersebut tidak ditanam oleh siapapun. Kemudian yang ketiga, hukumnya tidak diharamkan selama masih disisakan sebagian. Bahkan umpamanya maka dia itu hukumnya makruh. Jadi tergantung umpamanya masuk makan kalau di situ tersisa itu memang itu hukumnya haram lah. Bagi alasan tersebut yang kemudian menjadi hukuman sampai nanti bukan Allah bukan tidak terlalu disiksa sekarang nanti yang pada apa dan sampai lepas dirumput gitu tidak sesama bahkan sekolah ya mungkin kita mengandalkan ya tapi berarti dari sisa tersangka itu mutlak umpamanya kalau bersihkan keindahan itu sama ini. Jadi hukumnya itu tafsir atau jadi tergantung pohonnya milik siapa dan pohonnya atau rumputnya mengotori atau tidak seperti itu. Barangkali ada tambahan. Ada itu.
perbedaan pendapat mengenai jatuh rumput betul ini. Ada beberapa hadis ketika Rasulullah SAW mengumpulkan jenazah itu menaruh jadi menaruh batang pohon. Kemudian Rasulullah mengatakan selagi jari jenazah ini masih berada di situ, walau belum kering, maka ini al-kahdoh ini akan membacakan tasbih dan membacakan istighfar kepada si jenazah. Nah, kemudian ini menjadi polemik di antara ulama, menjadi khilaf antara ulama. Apakah yang membaca tasbih itu yang ditanam oleh keluarga atau oleh yang hidup ketika dikubur, atau kemudian ketika sudah lama dikubur tiba-tiba keluar pohon. Jadi pohon ini selagi masih basah tetap bertasbih, artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi bilang Imam Malik itu menyepakati di madzhab Maliki hanya yang ditaruh ketika si jenazah dikubur itu yang bertasbih. Yang tidak bertasbih, yang seumpama setelah 10 tahun tiba-tiba keluar lagi tanaman, itu juga bertasbih. Nah, adapun yang terjadi di wilayah Syekh Muhammad Al-Maliki di Mekah, kenapa enggak dicabut? Bukan karena bertasbihnya, tapi karena itu di biladil haram, di tanah haramnya. Di tanah haram itu lanjutlah, tidak boleh dibedol, tidak boleh dicabut pohon-pohonan seperti itu. Nah, kemudian di madzhab Imam Syafi'i hukum aslinya itu haram, mutlak. Mau yang tumbuh ketika ditaruh pas jenazahnya dikubur, atau yang tumbuh setelah beberapa tahun berikutnya. Nah, nanti kemudian ada pengecualian. Kalau seumpama justru mengganggu kuburan, mengganggu zairin, ya, mengganggu orang-orang yang ziarah ke sana, bagaimana? Jadi kemudian tadi ada tafsir yang disampaikan oleh Bintang yang diambilkan di Syabah. Ya, jadi kemudian malam yaibas, sebelum dia kering, boleh nggak kita akali, supaya kering-kering, serami dia habis, apa dipupuk biar tumbuh, boleh nggak? Boleh. Disirami boleh, bahkan dipupuk supaya tetap hidup boleh. Nah, biasanya dicarikan dahan-dahan yang mudah tumbuh, ya, mudah tumbuh. Perempuan ikut mengantarkan jenazah, mohon penjelasannya. Yang jelas untuk pertanyaan yang tadi, jadi pohon atau kembang sekiranya masih basah sinar maka itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya pohonnya sudah kering, maka boleh dicabut, walaupun ada masukan itu hilangnya seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk perempuan mengantarkan jenazah, barangkali sudah pernah dibahas ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu makruh, tidak haram seperti itu. Barangkali
Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Di luar teks juga tidak apa-apa. Berdiri di luar terus. Bangga. Barangkali dari bumi juga dari sini, dari jalan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada jenazah sudah dikuburkan, kemudian ternyata ada logam, misalnya pen yang bekas patah tulang ataukah susuk yang dahulunya dipasang di tubuh beliau jenazah almarhum Pasang susuk. itu hukumnya bagaimana? Susuk. Apakah harus dibongkar lagi makamnya atau bagaimana? Waduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Pasang susuk. di beberapa upami ngamatkan mayit di tanah pribadi secara permanen hukumna makruh. Di tanah umum hukumna haram. Batasan permanen makam itu mana? Batasannya. Terus upami ayeuna makam dan di ayeuna hukum makam itu nganu keramik, kadang geus kubatan, kadang habis tos aya cetakan. Di sana ayeuna umumna baru di permanenkan secara keramik, secara itulah gitu. Tapi tujuan nanti kanggo ngajari cariosan jalmi. Kumaha kita urus aya cariosan kieu. Eta jalma ahli warisna dirahun maka teu diurus ari harta warisan ningalaran, ari makamna teu diurus. Nah, dia batas permanen teh paling mana? Jujur bae. Sehingga anu tadina gaduh emungan. Makam teh geus baru dibakar pesa waris. Anu ekana terus umumna di tanah makam teh cukup teh gambil jalana. Upami dari permanen sareng bakar sapureuna nanti ku keramik atau nanti ku makam anu tos dicetak dina bambu gitu. Sehingga si makam itu kadang habis sok enggal bahan terus jantan umum lagi, jantan umum sama sekali. Eta hari harta warisan di dalam hari makamnya jadi urus gitu. Tanah umum di makam tanah umum pemerintah. Nah, mohon tanah umum ini nama nabi eta hukumna kumaha, apakah itu termasuk haram? Upami anu makamna ditutup ku makam terus jantan dalam batu ya kan jadi celana gitu. Tapi tujuannya adalah mengajari cariosan jalmi supados teu nyarios ari harta warisna di dalaharan ari makamna diurus. Kadua upami dialog teh caan bersih. Jadi upami sila, upami ngaos di makam teh gampil gitu. Kalau pada kita itu akan kebersihanna. Terus kadang upami di desa itu terus biasa upami menjelang hari raya kadang harus sasasi sakali upami lima kali sampai gerakan kebersihan makam gitu. Nah, ketika aya gerakan kebersihan makam ya aya makam pun diurus. Jangan jangan diurus kita jangan. Harta anak di dalaharan warisan anak dari makamna teh diurus. Tamu mana bisa diurus? Hapunten hapunten diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ayat sini anu nama maka baik berarti ye baik. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pribadi awas dari orang memang pertama
Boleh makan
ada 10 keadaan di mana wajib dibongkar kembali. Ya, tadi disebutkan 4, nanti sisanya bisa diminta ke mengenai pembatasan tadi apa? Bina ulum. Di banyak literatur kitab itu definisi bina ulum banyak. Ada yang mengatakan tajsis, tajsis itu di kalau dulu kita di Jawa tajsis itu maknanya di POP. Bahasa itu mungkin di semen, ya itu nggak boleh. Kemudian ada yang di beberapa kitab tajsis nggak boleh, tapi tarbih boleh. Tarbih itu menempatkan beberapa belah batu di kiri kanan mayit, jadi selipat seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan sakful mayit, memberikan apa? Saum ditutupi, dikasih auning, itu nggak boleh. Jadi definisi itu sangat banyak sekali, tetapi pada dasarnya semua definisi itu mengacu kepada ketika terjadi bina'ul khamr ada man'u ghairihi anidah dibincin kalimat. Ada upaya memboikot orang lain untuk berkubur di situ. Jadi ada upaya orang lain atau memboikot orang lain supaya tidak dikubur di situ. Apalagi kadang-kadang dibatasi kuburan umum di kayak untuk di Astana Gede itu kuburan umum tuh panjang tuh lama itu nanti dikelilingi pagar ini keluarganya di benteng. Nah ini berarti ada usulan meskipun tidak kuburan yang dibangun, tetapi itu termasuk yang diharamkan. Nah kemudian apalagi tadi ada bahasa apa namanya karena ucapan orang. Sebenarnya ucapan orang itu yang namanya manusia itu ada yang otak. Jadi ada yang tergantung bagaimana kita menyampaikan pikiran. Ketika kita menyampaikan dengan baik bahwa memakmurkan kuburan dengan menziarahi, dengan mendatangi, dengan memberikan hadiah-hadiah, apa namanya, tilawah Quran, membaca Quran di atas kuburan dan lain sebagainya, ini terus diperlukan. Bukan kok kemudian yang namanya pemakmuran itu dibangun megah-megahan, tetapi justru dalam pembangunan itu dalam satu riwayat dijelaskan tadi akan membuat kuburannya si mayit jadi sempit. Kan kita selalu mendoakan mayit itu apa? Wasif mudhal, wasif apa? Lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman bagi pertamanan surga. Tapi dengan ditajsis atau dengan dibangun itu justru kita membuat kuburan orang tua kita sempit. Apalagi di riwayat-riwayat lain diwajibkan kepada wali Allah untuk membongkar. Ya, seperti itu. Adapun definisi secara detail di kitab-kitab beda-beda. Ada yang sampai tajsis boleh, yang tarmim yang boleh itu tarmim. Kalau tajsis kan boleh. Kemudian tarbih boleh. Banyak sekali definisi. Tetapi pada dasarnya semua definisi itu mengacu kepada memboikot orang lain supaya tidak bisa dikubur di tempat tersebut. Satu lagi
Dijelaskan lebih jelas. Barangkali ada tambahan. Jadi ini pertanyaan salah satu rukun iman pada takdir modern pada takdir Allah itu kan ada yang baik ada yang buruk. Nah, bagaimana kita menyikapi takdir yang buruk? Sifatnya seperti itu saja. Ayat kita dia dihilang ayat wasyak ala sabil ittifaq ada pada dia dihilang ayat wasyak itu wasyak tidak disebut dia dihilang segala yang baik milik Allah maksudnya dengan wasyak yang jelek cuma jelek mana mulai disebutkan
Jadi takdir yang jelek khusus introspeksi diri kita imani ini dari Allah, cuma mulai disipasi Allah seperti Nabi Ibrahim kan waladhi riwayat katakan terus wa idza ma'itu bahwa yasmi kan sakit itu takdir jelek tuh, tapi Nabi Ibrahim ngomong wa idza ma'itu bahwa yasmi, di mana aku sakit bukan di mana aku disakiti oleh Allah gitu kan. Nah jadi menyikapinya semua kejadian itu dari Allah. Bila mana kejadian takdir yang baik itu jelas kita bersyukur. Kalau takdir yang jelek kita bersabar dan minta keringanan dan Allahumma inni as'aluka ini la nas'aluka qadal qada walakin nas'aluka lutfi dan hidayah doa. Ya Allah, kata para wali, aku tidak menolak takdirmu, tapi aku minta lutuf pelan-pelan gitu. Ya selalu kita lawan jadi panjang yang katanya sih. Ya. Jadi aku jadi maksudnya dia ada takdir, ada perintah dari Tuhan itu ya. Ada perintah dan ada takdir. Tidak semua yang ditakdirkan perintah Allah seperti maksiat kan takdir itu, tapi Allah itu tidak dari salah. Itu jadi ayat amar, ayat takdir, ayat kodok. Jadi menyikapinya sadaya-daya dari Allah pasrah ayat dina ialah kita tidak bukan di salah kabut ayat 27 pun salah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu panjang cerita tadi jadi sukut dia aja dia jadi ulang ayat penentangan diri Allah itu tidak terjadi karena bisa ya ada pertanyaan. Saya sedikit mengenai takdir antara ulama berbeda. Takdir itu seriusan Bapak Ibu kalau ada mungkin rukun iman dari yang 6 itu yang paling sulit mempercayai tadi al-qadar ini musyahid. Kita mempercayai bahwa itu Allah ada, kemudian mempercayai mengimani bahwa Rasulullah kita Allah semuanya mahsus, semuanya bisa terdeteksi oleh pikiran kita. Tetapi kemudian yang paling sulit mempercayai bahwa di satu sisi Allah itu punya kewenangan mau mengatur baik, mengatur buruk, itu kewenangan prerogatif Allah dan Allah. Tapi di sisi lain Allah kan ridho terkecuali hal yang baik. Makanya Nabi Adam itu pernah bingung, itu sampai kayak dibingungkan. Tunggal iltidal katakan ibadi yang ini. Kalau beliau menengok ke sebelah kanan, beliau senyum. Begitu menengok sebelah kiri, beliau nangis. Terus sudah kita butuhkan putra-putranya. Anak kaler putranya dan lurus, anak kiri putranya dan barekah. Akhirnya beliau merasakan bahwa inilah yang dimaksud dengan semua itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kemudian Mbah Mun itu memberikan satu latihan, satu kesimpulan. Beliau mengatakan, kalau engkau melihat takdir itu, perbedaan antara al-Asy'ariyah dengan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah di antaranya masalah ini, masalah khairi usaha itu. Dia nggak mengenal istilah khairi dengan kata
syarri min Allah dan munafik. Khair dari Allah, kalau syar dari nafsu. Seperti itu. Nah, Mbak Maimun memberikan satu kesimpulan. Dia mengatakan ketika ulama mengatakan wamina ada salah satu indikasi kita punya etika yang baik adalah tidak menyandarkan kejelekan itu pada Allah. Adalah kalau kita melihat kemungkaran, kejelekan, takdir yang tidak baik, itu hendaklah jangan sampai kita membencinya. Pribadinya jangan sampai kita membencinya. Karena umat-umatnya itu Allah. Jadi kita cukup, makanya bangun itu lebih mengartikan ketika fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabiqalbi ala wajah al-kafir iman. Dia mengatakan al-kaf itu bukan paling lemah, tetapi vertikal. Jangan apa? Al-kaf itu dari dok, artinya 2 kali lipat daripada iman. Ketika kita bisa ingkar dalam hati, artinya hati kita ingkar, tetapi wajah kita tetap baik. Hati kita ingkar, tetapi dengan orangnya tetap bisa. Sampai beliau mengutip satu hadis, ada orang yang tidak suka dengan satu amalan dan benci terhadap pelakunya, lam yamut illa wa yakfir, tidak meninggal terkecuali dia juga akan melaksanakan perkara tersebut. Makanya konsekuensi dari iman bil qada'i khairihi wa syarrihi, kita percaya tetapi benar adab, jangan sampai kemudian itu merusak tatanan lahir. Nah, yang tadi mengenai penerapan la ilaha illallah itu kuat, jadi harus kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang saya hormati para kiai, yang saya hormati para sesepuh ulama, yang saya hormati para ustaz. Selamat datang. Saya langsung menjawab. Ada beberapa pertanyaan, tapi ini secara umum ya, secara nasional. Artinya masih ada di pikiran saya yang memang terpikir. Ya, jadi bukan calon. Yang pertama masalah dari masalah kematian. Untuk kita sebagai bangsa Indonesia, saya berpikir bahwa saya dari pertama kali terbang dari tahun 90 sampai sekarang, dan pernah saya ditugaskan untuk berbagai daerah. Nah, jadi intinya saya dengan kematian itu di dalam agama adalah ada mati sakit dengan mati jihad. Nah, jadi ada perbedaan di situ, Pak, kategorinya yang bagaimana mati sakit dengan mati jihad. Nah, terus yang kedua, saya tahu Islam itu satu atau Islam. Nah, tapi di sini banyak perbedaan. Nah, perbedaannya yang saya analisa secara umum, secara nasional, bahwa perbedaan ini ada seperti satu bulan puasa. Nah, ada yang kedua, ada yang lain. Dan lebaran itu ada yang sekarang lebaran, besok lebaran. Nah, jadi itu secara nasional ya, Pak, ya. Yang saya pikirkan di saya ini, ya, sebagai militer, ingin tahu sih apa penyebabnya, apa sebenarnya ini yang terjadi, ya, dan itu mungkin bapak-bapak kita yang tahu. Jadi itu aja, Pak, pertanyaan saya berpanjang lebar. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dengan saya masih kecil, dan sampai sekarang baru saya tanya. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan mungkin tentang kategori manusia. Kategori manusia. Mau dijawab sama Pak Tony. Oh, sama Pak Tony. Sama
Oh, oke. Ini yang alhamdulillah kita punya tadi yang disampaikan oleh sahabat kita ada perbedaan. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial karena ketua Muhammadiyah karena teman saya dari teman dalam segala kehidupan ini. Begini Pak, perbedaan itu sudah menjadi sunatullah. Tidak mungkin satu. Bahkan sampai ada pepatah Arab mengatakan ridhonas saya sudah tutup. Kita kepengen sepakat satu kata itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terjadi. Terus kalau tadi Bapak menanyakan penyebabnya apa sih? Penyebabnya mudah. Teks itu mau ditafsir. Jadi nanti Bapak diperintahkan komandan, jangan ke utara. Bisa jadi teman-teman Bapak ada yang mengatakan, oh kami disuruh ke selatan. Sebagian orang lagi akan mengatakan, oh kami disuruh ke barat. Sebagian lagi akan mengatakan, kami disuruh ke timur. Bahkan sebagian lagi mengatakan, kami disuruh diem. Yang penting jangan ke utara. Padahal teksnya satu. Tetapi kemudian akan menimbulkan pola pikir yang bermacam-macam. Nah dari situlah kemudian terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan itu misalnya sebuah keindahan bagi kami. Jadi tidak pernah nanti Ustaz Dadan bisa cerita bagaimana kehidupan beliau dengan saya. Ya, mereka selalu dulu kami di Pacitan ya, di Pacitan itu kami selalu dibenturkan antara NU dan Muhammadiyah. Saya kebetulan suruhnya di NU. Ya, jadi beliau ketua Muhammadiyah, tapi ngopi bareng. Perbedaannya apa? Kalau mau bodoh saya keluar. Perbedaannya itu aja. Kalau mau bodoh saya keluar. Jadi kita tetap sama. Jadi menurut saya perbedaan itu indah sekali dan mudah menjadi saudara. Nah kemudian mengenai kategori syahid banyak Pak. Ya kalau seumpama dan jangan pernah terfokus mengenai syahid ini terjun di dalam peperangan ya, atau memang ini sudah bukan daerahnya. Yang paling penting adalah syahid akhir. Jadi ada 3 kategori, ada syahid di dunia lalu, ada syahid di dunia saja dikategorikan syahid tetapi di akhirat tidak. Tetapi ada kategori di dunia tidak disebut syahid, tetapi sama Allah ditaruh di tempat orang-orang yang binasa. Saya pikir lebih enak yang ketiga itu Pak. Kita nggak perlu angkat senjata juga. Nah yang paling keren adalah kategori yang ketiga ini jenisnya banyak sekali. Di antaranya ketika Bapak berseragam seperti itu. Dan subhanallah tiba-tiba wafat. Kita doain panjang umur, amin. Dan istrinya nambah. Itu dalam kategori meninggalnya juga saya. Kami semua, Anda dengan seragamnya, Pak Tony dengan gantengnya, ya termasuk kami semua itu sedang melakukan tugas yang miliknya sama di hadapan Allah. Kami semua pelaku fardu kifayah. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Ruslan dia mengatakan dengan detail definisi fardu kifayah itu apa? Kullu muhimmin qasadu ta'assulah. Setiap hal yang dianggap penting maka waktunya fardu kifayah. Andai tidak ada bapak, siapa yang akan kami? Dan saya lebih hormat sama guru ayah kakek saya punya anak 11. Baik dari Indonesia. Begitu dia kuliah kalau dia tulis jadi tentara sekali. Karena ada pendekatan emosional dari dulu. Seperti itu. Jadi kategorinya banyak dan tidak bisa dijelaskan satu persatu di sini. Yang jelas kita harus positif thinking. Nah mengenai perbedaan nanti akan ditambahi oleh saudara saya. Silakan. Oh, Ustaz bisa menambahkan atau menambahkan? Ini bagi sobat biasa seperti
Mau urusan politik, urusan apa bukan saya. Aduh, ini mohon maaf, saya di para kiai ulama. Saya mah bukan kiai, bukan ulama ya. Tapi karena begitu sobat sahabat saya kita ininya kita harus mampu semua bahwasanya atas mampu sunnatul hayat. Namanya keberagaman itu adalah sunnah kehidupan. Kalau tadi terkait dengan takdir, yaitu sunnah kauniyahnya Allah. Tidak ada syai'an yang tidak lalu pun banyak pun mau kita sukai, mau kita tidak sukai, mau berbeda, tidak berbeda, yaitu sunnah kauniyah Allah. Kita harus kita pahami dan kita terlahir dari yang berbeda. Ya nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, terjadilah di dalam satu agama pun perbedaan sebagai perbedaan. Betul dari kata Pak Kiai, ada perbedaan dalam Allah, dalam cara penelitian, cara pandang, pasti akan berbeda kesimpulan. Dan seperti kita tahu kan dalam mazhab Maliki mengutamakan amal ahli Madinah daripada qiyas, otomatis akan berbeda dengan mazhab Syafi'i pada tahun Sang Malik Imam Malik dulu Imam Syafi'i. Nah ini hal yang wajar. Makanya ketika Rasul berpesan, ketika Rasul mengirim pasukan ke Bani Quraidah, ya beliau mengatakan dalam Sofianna ahadatul asr ahadatul asr ila di Bani Quraidah. Janganlah salah seorang kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka Rasul melakukan sholat tadi di waktu sebagian sahabat sholat pada waktunya. Jadi sholat asar sebagian lagi memahami tekstual. Nah itu dokinnya sebagiannya. Ya, jadi dokinnya sudah ada pada zaman sahabat. Ya, sudah ada. Nah, zaman Rasul sudah ada. Akhirnya sholatnya ini haruslah waktu maghribnya. Kalau asarnya sholat di waktu maghrib. Kalau kita menginginkan bahas ini, maka itu memotongkan maghrib. Nah, akhirnya kedua-duanya dilakukan Rasulullah SAW dari kata Rasulullah kita rumah Hasan. Kalian berdua baik. Makanya kata Imam Fatihah Al-Baghdadi beliau mengatakan apa? Bila wa'ita rajula yang madul amalan qadruhu babihi panatan tahu. Jika engkau melihat seseorang mengamalkan satu amalan yang diperselisihkan di dalamnya, jangan engkau larang. Jangan engkau larang. Ya, karena apa? Ini pasti diperselisihkan. Seperti contohnya, puasanya beda. Dan dalam satu mazhab saja ada perbedaan pendapat. Contoh tadi sudah disampaikan, bagaimana hukum kontrol atau masyarakat atau kasis mencabut rumput. Ada yang mengharapkan, ada yang memakruhkan, ada yang mentafsir, bahkan ada dari sebenarnya. Nah, ada di satu mazhab di mazhab Syafi'i. Nah, jadi ini perbedaan yang biasa, Pak. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Berbeda bukan berarti bertentangan, berbeda bukan berarti saling membenci. Justru perbedaan itu mencerdaskan kita, justru perbedaan itu harus menguatkan kita. Itulah kekayaan umat Islam. Kalau umat Islam ini tidak berbeda, kita akan pinter. Mulai yang Imam Syafi'i, mulai Imam Malik, mulai Imam Ahmad, mulai Imam Abu Hanifah. Lalu tidak berbeda. Ya. Dan kita harus tahu bahwasanya hadis kata umat ada salah satu sahabat firqah yang kulluha finan ila wahidan, yang 72 firqah itu umat ijabah, semuanya umat Islam punya hak wala dan wala sana. Punya hak yang harus kita tunaikan sama muslim. Allah alam. Punten Pak Kiai. Jangan saya kita koyak. Allah alam dan banyak saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaan itu karena sama dan wajib tidak ada perbedaan karena persamaan. Tidak ada perbedaan
perbedaan namun tidak sama. Sangat jelas ya, saya garis bawahi. Jadi yang ditanyakan Pak dan ini, jadi seperti rangkaian yang kuasa ilaha itu sebenarnya simpel, semua bisa terjadi. Saya punya guru hafalan dua tapi beda. Cuma perbedaan ini yang menjadi kacau, yang bisa mengumumkan puasa awal puasa atau awal itu hanya pemerintah. Jadi ormas-ormas lain boleh bisa dijuju lil hasib ayyaman ada hisabi waman sedekah, tapi itu jadi salah. Jadi salah itu adalah main jalan. Itu jadi ribut sama masyarakat di umum, berjalan jauh-jauh itu nggak boleh sebetulnya. Khusus intern baik, itu direla aja, bahwa dia tapi cici direla. Setelah sejadah tidak ikut campur urusan itu kececilan, ingkolu sumu sunnah, ingkolu akhiru akal. Saya tidak pernah ikut-ikutan, itu ada pemerintah. Kalau besok puasa saya puasa, kalau besok belum, itu lebih bijak daripada kita mengumumkan yang salah kita ini diumumkan duluan tadi. Biar dulu ya pemerintah meski itu ramai bilang aja. Contohnya bulan Desember sendiri jalan Pak Ucipek, Uci Aisyah, Aisyah bakalan di Aisyah ini. Tapi saya Uci kurang lebih penting. Taraweh yang dimomong pulang di masjid dan pemerintah bersuka. Itu kan lebih baik. Nah ini riwayat bodoh beda kan dengan kiai Pak. Kiai Pak apa ini Pak. Jadi saya mohon MUI sekali baiknya kita tunggu. Jadi kan ketinggalan bagus. Nah, barangkali itu mantap betul. Mudah-mudahan saya mantap. Tegak. Korek kayak Haji Baik, para kiai, saya terima kasih atas penjelasan. Yang pertama, saya analisa dan saya kira sebenarnya tidak ada perbedaan bentuk yang biasa. Cuman di benak pikiran saya itu karena saya juga menilai hidup ini dengan jalan yang lurus saja Pak. Jadi tidak perlu mendalam sekali. Ya, intinya sih saya supaya tahu apa sih yang ada di pikiran saya harus bagaimana. Nah sekarang sudah dijelaskan kepada kiai, intinya saya sudah memasukkan dan saya mengerti Pak. Jadi itu saja, saya terima kasih atas penjelasannya. Dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab kami cukupkan sekian. Untuk selanjutnya mudah-mudahan nanti kita bisa merangkum seluruh jawaban-jawaban nanti mungkin bulan depan ataupun nanti akhir tahun nanti bisa dibuka seperti itu. Untuk selanjutnya acara adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Pengarsa Kiai Haji Mas Nuri kepada